Yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran mesin dengan Python, Bapak Dr. Putu Hari Gunawan, serta penonton yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Stefanus Dewangga Satriaji, NPM 61620011106. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk permasalahannya sendiri, saya ambil mengenai data harga penjualan mobil di pasar lelang. Untuk datanya sendiri saya ambil dari website Kaggle yang diupload oleh Bojan Tumus. Sini setelah saya download datanya, kemudian baru saya olah menggunakan bahasa pemrograman Python. Saya menggunakan Google Colab untuk menganalisa datanya. Baik, setelah saya download datanya dan saya upload ke dalam Google Colab, baru kemudian saya bisa proses datanya. Pertama, saya ingin menghilangkan data yang error, sekaligus memanggil datanya. Di pertama, saya ambil dulu package pandas, karena saya ingin memanggil data dengan tipe CSV. Ini untuk data yang sudah saya download, namanya car prices. Nah, ini untuk menghilangkan data yang error di dalam data yang baru saya download tadi. Jadi, ada beberapa baris data yang karena itu dalam bentuk koma separated value, ada data yang typo, komanya terlalu banyak di beberapa baris, jadi saya perlu hilangkan menggunakan perintah ini. Error bad lines equals false. Jadi tidak ada data yang error lagi dalam data frame saya. Selanjutnya saya hanya ingin mengambil data mobil produksi BMW dan tipe sedan. Jadi dari data ini saya ingin ambil mobilnya BMW tipe sedan saja. Bagaimana caranya? Dari kolom make saya ambil BMW, dari kolom body saya ambil sedan. Jadi tidak ada mobil produksi lain dan tipe lain. Jadi seperti ini datanya. Make-nya BMW, kemudian bodinya sedan saja. Tidak ada yang lain. Jadi saya ingin tahu dari data tersebut, apakah ada nilai yang kosong di setiap kolomnya. Kalau ada, saya ingin cari tahu ada berapa banyak kolom yang kosong dari nilai yang kosong dari masing-masing kolom. Jadi contohnya kolom model ini ada satu baris yang nilainya kosong. Kalau transmisi ada 10 baris yang nilainya kosong di kolom transmisi, dan seterusnya. Nah, saya ingin mengambil variabel prediktor dan variabel yang ingin saya prediksi. Jadi prediktornya ini dan yang saya ingin prediksi ini. Jadi dari data-data tersebut saya ingin hilangkan kolom-kolom yang tidak saya pakai dengan perintah drop. Sekaligus saya ingin menghilangkan baris yang memiliki nilai yang kosong dengan perintah drop. Sehingga saya dapat datanya seperti ini. 284 baris dan hanya ada 4 kolom. Dari data ini saya ingin cari statistiknya menggunakan perintah describe. Jadi count-nya ada 284 baris, semuanya sama. Untuk nilai rata-rata dari setiap datanya, tahun produksinya rata-ratanya tahun 2010, nilai kondisinya 3,7, kondisi mobil. Nah, ini untuk rata-rata odometer dari mobil yang dijual, itu 53.943 odometer, dan harganya rata-ratanya yang ke $23.344. Untuk simpangan bakunya seperti ini. Ini untuk nilai minimumnya, artinya ini tahun produksi yang paling tua, ini yang nilai maksimumnya tahun produksi yang paling baru. Ini kemudian kondisi mobil yang paling jelek, paling kecil nilainya 1, dan paling baik 5. Untuk mobil yang paling jarang dipakai ini ada 1 odometernya, dan yang paling jauh dipakai jaraknya itu 294.728 km. Ini untuk harga yang paling murah $250 dan yang paling mahal $77.000 250.
Untuk korelasinya seperti ini, bisa lihat dari kolom selling price, ini untuk harganya. Nah, korelasi dengan tahun pemproduksian mobil itu positif dan cukup besar, 0,75 sekian. Artinya signifikan, ada hubungan. Nah, untuk kondisinya dia lebih kecil korelasinya 0,51. Nah, untuk odometer dia korelasinya negatif 0,67. Cukup tinggi juga, hanya saja korelasinya negatif. Artinya semakin besar data dari nilai odometernya, maka semakin kecil justru nilai harga jual mobil. Dari sini kemudian saya sudah yakin bahwa data variabel prediktor yang saya pilih ini memiliki korelasi yang signifikan karena nilai korelasinya di atas dari 0,5. Untuk itu saya ingin membuat model prediksinya dari masing-masing variabel prediktor. Pertama, saya gunakan metode machine learning supervised, artinya saya membuat model bersama dengan mesin. Saya membantu untuk membuatkan model yang akan dipakai untuk mengolah datanya. Jadi untuk modelnya ini saya gunakan 80% data training, dan untuk dipakai nanti dalam memprediksi data itu hanya 20% data. Ini 0,8 dari 80% data training, seperti ini. Datanya seperti ini. Kemudian, saya ingin menyiapkan data odometernya dengan data dari harga jual mobil. Ini M sebagai banyak data training dari odometernya. Ini X-nya odometer, dan Y-nya harga jual mobil. Data training. Kemudian bisa kita plot jadi seperti ini, seperti bentuk eksponensial, hanya saja X-nya negatif. Karena modelnya menyerupai fungsi eksponensial, maka digunakan model eksponensial tipe 1. Jadi seperti ini untuk datanya. Diubah seperti ini. Kemudian ingin dicari koefisien C-nya. Ini matriks A-nya, matriks B-nya. Ini untuk koefisien C-nya. Nilainya seperti ini. Kemudian dari nilai yang sudah dapatkan, ingin dibuat fungsi hampirannya. Untuk fungsinya kita buat dulu, definisikan dulu. Jadi seperti ini. Kali ini gunakan data tesnya, yang ada 20% tadi. Ini untuk odometernya dan harga jual mobil. Kalau untuk menghampiri dengan fungsi eksponensial, maka fungsinya seperti ini. Tapi kalau ingin bentuk linear, bisa di logaritma naturalkan, jadi seperti ini fungsinya. Nah, untuk data yang sudah diprediksi, itu hasilnya seperti ini. Kalau diplot seperti ini yang merah ini merupakan prediksinya. Nah, yang titik-titik biru ini merupakan data tesnya. Nah, model yang di atas itu saya evaluasi menggunakan ANOVA, tabel ANOVA, dengan dilakukan uji hipotesis di mana H0-nya itu A sama dengan 0 dan H1-nya A tidak sama dengan 0. Didapatkan level signifikansinya yaitu alfa, saya ambil 5%. Dengan uji ANOVA ini, saya dapatkan nilai P-nya, P-value-nya ternyata lebih kecil daripada level signifikansinya, 5%. Ini 0. Jadi, H0-nya ditolak, sehingga variabel odometer mobil ini punya signifikansi dengan variabel selling price. Jadi, modelnya bisa digunakan karena cukup signifikan, menggunakan regresi nonlinear model 1. Lalu untuk variabel prediktor lainnya, yaitu tahun pembuatan mobil, tahun produksi mobil, sama. Saya gunakan cara yang sama, semuanya sama. Hanya saja di akhir, seperti ini plotnya, datanya.
Nah, kalau plotnya seperti ini, dia modelnya menyerupai model eksponensial, ini plot datanya, tapi sekarang X-nya positif, parameter X. Ini sama semua. Nah, kalau plot dari hasilnya seperti ini, data test. Saya evaluasi. Nah, saya evaluasi kali ini menggunakan eh, R square score. Jadi, saya pakai R square score untuk melihat eh, seberapa bervariasinya model ini. Nah, ternyata R square-nya mendekati satu, ya artinya baik sekali. Lalu bagaimana dengan menggunakan uji ANOVA, uji hipotesis menggunakan tabel ANOVA? Sama, set level signifikansinya juga 5%. Ternyata p-value-nya juga 0, lebih kecil daripada level signifikansinya, yaitu 5%. Untuk itu, Hanoi ditolak. Selain itu, R square-nya, skornya juga mendekati 1. Jadi, data dapat dimodelkan dengan regresi non-linear. Nah, ini, mohon maaf, ada kesalahan. Model 1. Kemudian sama, dengan data kondisi mobil, saya menggunakan langkah yang sama juga. Di sini, untuk plotnya seperti ini. Ini tidak terlalu terlihat, cuman ada sedikit kemiripan dengan model eksponensial juga, dengan korelasi positif, X-nya plus, tidak negatif. Untuk plotnya seperti ini. Plot dari hasil. Modelnya saya uji juga dengan tabel ANOVA. Dapatkan p-value-nya 0, lebih kecil daripada level signifikansinya lagi. Artinya model bisa digunakan karena eh, antara variabel prediktor dengan variabel yang diprediksinya ada kemiripan, dan variabel prediktornya pun juga cukup signifikan. Sehingga bisa dimodelkan ke model regresi nonlinear tipe 1. Jadi, setiap variabel prediktornya ternyata merupakan variabel yang signifikan dalam pembentukan model. Sehingga bisa menggunakan ketiga variabel untuk memprediksi nilai harga mobil. Oke. Itu sekian dari saya untuk penjelasan codingnya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.